Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang kenapa luka pada penderita diabetes ini sulit untuk disembuhkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba untuk membahas tentang bagaimana luka diabetes ini bisa cepat sembuh. Ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan atau perlu Anda lakukan di rumah agar luka diabetes ini bisa segera disembuhkan. Hal ini saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya selama ini merawat para penderita luka diabetes ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Apa saja 5 hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah rutin rawat luka tiap hari. Nah, tujuan dilakukan rawat luka tiap hari ini adalah agar luka ini menjadi lebih bersih. Jadi nanah, pus, dan jaringan mati ini lebih sering dibuang. Dengan luka yang lebih bersih ini tadi diharapkan bahwasanya tumbuhnya jaringan baru ini lebih cepat terjadi. Jadi misalkan luka ini kotor, nanahnya ini tidak sering dibuang, maka jangan harap akan tumbuh jaringan baru. Maka yang ada adalah justru luka ini akan semakin meluas. Bagaimana cara melakukan rawat luka yang baik di rumah? Anda silahkan tonton video saya yang berjudul cara melakukan rawat luka pada kaki penderita diabetes di rumah. Nah, ini Anda tonton video saya yang ini agar Anda bisa memahami teknik secara rinci bagaimana cara melakukan rawat luka ini di rumah. Kemudian yang nomor 2, bersihkan luka hingga bagian yang paling dalam. Nah, kebanyakan luka pada penderita diabetes ini lukanya ini hampir menembus bagian daging yang paling dalam. Bahkan tidak jarang misalkan luka ini terjadi di bawah telapak kaki, ini tembus hingga sampai ke punggung kaki. Nah, ini Anda harus bisa melakukan pembersihan sampai benar-benar bersih hingga bagian yang paling dalam. Apabila pembersihan ini hanya Anda lakukan di bagian yang paling luar saja, maka dikhawatirkan ini terjadi penyembuhan yang tidak sempurna sehingga bagian luar sudah bersih, tumbuh jaringan baru, kemudian bagian yang dalam ini masih kotor, masih banyak nanah, masih banyak jaringan yang mati, kemudian proses infeksi masih menyebar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru kaki Anda ini akan membengkak. Karena apa? Karena bagian luarnya ini sudah tertutup sehingga jalan untuk mengeluarkan pus, mengeluarkan nanah ini tadi, kemudian jaringan yang mati ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan proses infeksi ini berjalan lebih lanjut. Akibatnya kaki menjadi bengkak dan membesar terus-menerus. Nah, oleh karena itu perlu kiranya Anda mengetahui bagaimana cara untuk membersihkan luka ini sampai bagian yang paling dalam. Jadi sebisa mungkin cairan H2O2 atau perhidrol ini bisa masuk hingga menembus luka ini hingga ke bagian yang paling dalam. Nah, untuk hal itu Anda bisa tanyakan ke dokter atau perawat yang selama ini sudah membantu Anda untuk melakukan proses rawat luka. Kemudian yang nomor 3, ini rutin konsumsi yogurt atau susu kefir setiap hari 2 kali 200 cc. Nah, tujuan daripada mengkonsumsi probiotik ini tadi, yaitu probiotik ini sudah banyak penelitian ya, terutama kefir dan yogurt ini membantu menurunkan gula darah. Jadi selain Anda mengkonsumsi obat-obatan diabetes, konsumsi probiotik ini tadi, susu yogurt atau susu kefir ini membantu untuk menurunkan gula darah. Jadi agar penurunannya ini menjadi lebih baik. Kemudian probiotik ini membantu meredakan infeksi dengan cara apa? Dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi ketika penderita diabetes yang biasanya mengalami penurunan kekebalan tubuh ya dari infeksi, kekebalan tubuhnya menurun, ini bisa ditingkatkan dengan rutin mengkonsumsi yogurt atau susu kefir ini tadi. Nah, dan juga susu kefir atau yogurt ini menyediakan protein atau asam amino yang bisa membantu untuk mempercepat regenerasi sel. Jadi dengan Anda rutin mengkonsumsi
yogurt dan susu kefir ini tadi, maka diharapkan pertumbuhan sel ini bisa lebih cepat terjadi karena bahan baku untuk regenerasi sel ini sudah disediakan oleh tubuh Anda. Yang nomor 4, ini konsumsi gula dan karbohidrat dikurangi. Kemudian, jadi apabila Anda melakukan sarapan pagi, makan siang, atau makan malam, sebaiknya Anda tetap makan nasi. Namun porsinya ini dikurangi, jadi agar lebih kenyang Anda bisa lauknya yang ditambah, sayurnya yang ditambah. Jadi lauknya di sini bebas, Anda bisa makan daging ayam, daging sapi, daging kambing, telur, ikan laut, nah tempe ya, ikan lele atau ikan-ikan air tawar ini bisa Anda konsumsi dengan porsi yang lebih besar. Kemudian sayurnya ini juga Anda makan lebih banyak. Jadi misalkan sepertiga itu adalah lauk, sepertiga sayur, sepertiga nasinya. Jadi Anda tetap makan seperti biasa, namun porsi daripada nasi ini dikurangi. Kemudian Anda juga mengkonsumsi buah-buahan yang dengan indeks glikemik rendah, seperti misalkan buah alpukat, buah pir, kemudian buah apel, di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya buah apel ini bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, jadi dengan model konsumsi makan seperti ini diharapkan satu penderita diabetes ini tidak stres, jadi sudah kakinya sakit, tapi dia diberi makan yang tidak enak. Nah, dengan pola makan seperti ini, pasien tentu merasa masih bisa seperti biasanya, masih bisa makan enak, namun hanya porsi nasinya yang dikurangi. Kemudian masih tetap bisa makan buah yang dengan indeks glikemik rendah, jadi tidak benar-benar dilarang total, tidak boleh makan buah sama sekali. Nah, ini justru akan membuat penderita diabetes ini jadi stres, kekebalan tubuhnya menurun, lukanya akan menjadi semakin parah. Nah, dengan pola makan yang seperti ini, gizinya lebih tercukupi, kemudian bahan untuk melakukan regenerasi sel, bahan untuk membentuk sel-sel baru ini sudah disediakan oleh tubuh. Yang nomor 5, ini adalah hal yang paling penting yang harus dilakukan, yaitu obat yang diberikan oleh dokter, obat diabetes ini harus rutin diminum setiap hari. Jadi ini penting sekali untuk tetap dilakukan. Anda jangan takut untuk minum obat-obatan diabetes yang diberikan oleh dokter Anda. Kemudian hindari ramuan yang tidak jelas efeknya bagi penurunan kadar gula darah serta keamanan bagi tubuh, karena banyak sekali dijual bebas di luar sana ramuan-ramuan yang tidak ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi Anda. Pertama, ini ramuan-ramuan ini mungkin efek untuk menurunkan kadar gula darahnya tidak ada. Yang nomor 2, andai kata efek untuk menurunkan gula darah ini ada, namun dosis aman yang harus Anda minum ini berapa, ini belum ada. Nah, kemudian efek samping yang terjadi pada tubuh Anda apabila mengkonsumsi obat ini dengan dosis yang tidak jelas takarannya ini tadi, ini juga tidak diketahui. Nah, oleh karena itu, untuk lebih amannya Anda minum saja obat yang diberikan oleh dokter Anda, karena di sana sudah jelas efikasi dari obat-obat ini tadi, kemudian keamanannya ini sudah jelas, dosis minumnya sudah jelas, dan sudah dilakukan penelitian berulang kali, sehingga obat-obat ini tadi jelas keamanannya, jelas manfaatnya, dan Anda tidak perlu khawatir untuk makan makanan yang enak karena Anda sudah minum obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi Anda yang saat ini mungkin menderita luka diabetes, atau mungkin bagi Anda yang saat ini ada keluarga Anda yang sedang dirawat karena luka diabetes ini tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.